Oke, Rosalia, seperti yang tadi terakhir saya bilang ya, bahwa memang, kenapa kok ada penyimpangan dari fitrah ya. Artinya kan fitrahnya kan laki-laki adalah qawwam, ya, pemimpin. Perempuan ini adalah makmum lah ibaratnya yang dipimpin, seperti itu. Nah, ketika ada penyimpangan dari fitrah ini biasanya memang karena ada sesuatu yang terjadi nih, ada, penyimpangan juga gitu ya, dari yang seharusnya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Seperti yang tadi saya bilang, yang namanya ketika kita mempersiapkan untuk rumah tangga itu tidak hanya sekedar kita mempersiapkan diri secara materi mungkin ya, ataupun juga sekedar ilmu, tetapi juga kita bisa menyembuhkan luka batin kita. Jangan sampai kita membawa sampah-sampah psikologis kita ini setelah menikah. Karena yang namanya menikah itu menambah amanah. Menikah nggak ada yang menjamin bakal bahagia. Bahagia itu harus diusahakan setelah pernikahan. Ya, sehingga kalau misalkan kita berekspektasi menikah itu kita pasti bahagia, maka Allah akan menggelarkan kecewa. Sampai kapan? Sampai kita paham bahwa menyandarkan ekspektasi untuk bahagia itu tidak kepada selain Allah. Sandarkanlah ekspektasi kita untuk bahagia itu hanya kepada Allah. Caranya adalah dengan cara kita berusaha untuk mengikuti fitrah kita sebagai seorang hamba yang memang kita memiliki Allah yang menjaga kita. Allah sebagai Rob, Allah sebagai Rob, Allah yang memelihara kita, Allah yang menjaga kita, bagaimana kita bersandar kepada Allah. Nah, caranya bagaimana ya agar kita ini nggak trauma, nanti agar rumah tangga kita itu bisa menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika kita niat menambah ilmu, bukan hanya sekadar menambah wawasan, tapi bagaimana ilmu itu bisa menerangi hati kita, menerangi batin kita. Dan ilmu itu bisa menjadi insight yang kita dapatkan itu bisa menjadi suatu energi untuk merubah diri kita. Tapi pada suatu kondisi tertentu yang mungkin karena sangat atau ini sudah masuk kepada ranahnya problem psikologis, ada ya gangguan secara mental ya, maka memang ini sudah membutuhkan profesional untuk bisa menolong. Baik itu misalkan psikolog atau psikiater. Ya, nanti misalkan ya yang si anak broken home ini yang apa namanya lingkungan keluarganya toksik ini, dia kategori yang mana nih? Kategori yang bisa melakukan self healing dengan menambah ilmu dan menjadikan ilmu itu sebagai poros energi untuk memperbaiki diri, atau memang dia sudah di ranah yang memang dia butuh orang lain ya. Nah, kalau di Betterment sendiri kan ada programnya ya, Mutimela ya, ruang mendengar. Nah, betul. Mungkin bisa ikhtiar melalui ruang mendengar dulu nih, sampai akhirnya memang mungkin dari ruang mendengar misalkan nanti akan merekom untuk sesi terapi yang lebih profesional ya, seperti itu mungkin Mbak Rosalia. Saya nggak bisa jelaskan lebih detail di sini ya, tapi secara umum kurang lebih demikian. Gitu. Masya Allah, baik. Jadi ada yang dengan ilmu saja itu sudah mampu menggerakkan Bunda ya untuk menyembuhkan, ya kan, untuk healing dan mampu merubah menjadi lebih baik. Tapi ada yang ketika memang dirasa itu perlu analisa lebih dalam, ya mungkin karena lukanya juga berbeda, sehingga treatmentnya juga berbeda ya, tidak bisa hanya dengan ilmu gitu ya.